kota HAM dalam penanggulangan HIV. Jadi HAM relate sama HIV. Mungkin bisa dimulai. Bapak bisa di situ mau berdiri boleh? Oke. Langsung ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan udah hampir jam 2, mudah-mudahan gak ngantuk ya. Iya. Nah, untuk pembahasan hari ini saya diberi judul jaminan HAM terhadap OD HIV dan populasi kunci. Ada 3 hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah hak asasi manusia, yang kedua OD HIV dan populasi kunci di Indonesia, dan yang ketiga jaminan HAM terhadap OD HIV dan populasi kunci. Nah, pertama saya akan memberikan gambaran secara singkat ya terkait dengan hak asasi manusia, dan saya kira rekan-rekan semua yang hadir di sini sudah sangat familiar ya dengan isu hak asasi manusia. Jadi rekan-rekan semua, ini satu quote ya. Saya akan memulai dengan quote yang dibuat atau diambil dari Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt ini adalah ketua tim pada saat menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, ini pertanyaannya adalah sesungguhnya dari mana hak asasi manusia itu bermula. Nah, di sana dikatakan bahwa dari sebuah tempat kecil dekat rumah, begitu dekat dan begitu kecilnya sehingga tak terlihat dalam peta. Meskipun begitu, hak asasi adalah dunia setiap individu. Lingkungan sekitar yang ditempatinya, di sekolah yang selalu didatanginya, di pabrik, di ladang atau di kantor tempat bekerja. Hak asasi manusia sungguh adalah sebuah tempat bagi setiap orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, untuk menemukan persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan harkat martabat tanpa diskriminasi, tanpa kepedulian setiap orang untuk berusaha menegakkannya di lingkungan mereka. Kita akan sia-sia untuk menegakkannya di dunia yang lebih besar. Jadi dari quote ini kan kita punya gambaran bahwa yang namanya hak asasi manusia itu ada pada setiap orang. Dia sangat dekat dengan kita, dan kita semua punya tanggung jawab untuk mewujudkan hak asasi manusia. Karena kalau kita tidak punya kepedulian dan ingin berjuang untuk mewujudkan hak asasi manusia, maka sulit kita mencapai persamaan, perjuangan yang sama untuk menegakkan harkat martabat manusia tanpa diskriminasi akan sulit dilakukan. Jadi kata kuncinya di situ, bahwa ini kerja kita bersama-sama untuk kita perjuangkan. Nah, rekan-rekan semua, lalu apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Kita bisa merefer ini kepada Undang-Undang 39 tahun 99, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Jadi hak ini melekat pada setiap manusia, seperangkat hak. Jadi bukan hanya 1 atau 2 hak, tapi sesungguhnya adalah banyak hak, dan itu melekat pada setiap orang. Jadi kepada siapapun, dimanapun dia berada, hak itu ada pada setiap manusia, dan itu merupakan istilahnya pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan diberikan oleh pemerintah, bukan diberikan oleh masyarakat, tetapi merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, karena itu hak asasi manusia ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi ketika hak asasi manusia seseorang itu dilanggar, maka seseorang itu akan kehilangan nilai kemanusiaan. Makanya penting untuk menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu negara, pemerintah, atau setiap orang. Jadi bukan hanya pemerintah yang punya tanggung jawab untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ini.
Nah, terkait dengan hak asasi manusia itu juga ada sejumlah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pertama adalah universal. Jadi hak asasi manusia ini bersifat universal. Artinya dimanapun seseorang itu berada, di daerah manapun, di negara manapun, dia punya hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu diakui atau tidak oleh suatu pemerintahan, itu tidak menjadi persoalannya. Yang jelas hak asasi manusia itu melekat pada orang tersebut. Dan karena itu pemerintah yang mungkin belum mengakui, maka mereka punya kewajiban untuk mengakui hak asasi manusia tersebut. Kemudian hak asasi manusia ini menyangkut martabat manusia. Kalau kita lihat hak-hak yang diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau instrumen HAM yang lainnya, baik internasional maupun nasional, itu juga menjunjung tinggi martabat manusia dan hak ini tidak dapat dicabut. Jadi karena yang memberikan itu adalah yang maha kuasa, bukan pemerintah, sehingga tidak dapat dicabut dan juga tidak dapat dibagi. Dan yang paling penting juga non diskriminasi. Jadi semua orang non diskriminasi harus diperlakukan secara sama, setara, dan hak ini juga saling terkait dan bergantung. Dan juga dia bersifat inklusif, terbuka, dan untuk melaksanakan hak asasi manusia ini terutama menjadi tanggung jawab negara. Jadi kemudian kita lanjut lagi untuk ini hanya sekedar review ya, karena saya yakin rekan-rekan semua sudah memahaminya. Kemudian ada sejumlah hak yang sudah diakui ya di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, yaitu yang disebut hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya sebenarnya. Nah, bisa kita contohkan hak sipil ini misalnya hak atas persamaan, hak atas kebebasan dan diskriminasi, dan ini sangat relevan nanti dengan isu atau yang dihadapi oleh orang dengan HIV. Nah, kemudian hak atas kehidupan, hak untuk bebas dari perbudakan dan lain sebagainya. Kemudian hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan beragama. Kemudian juga ada hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, ini hak ekonomi. Kemudian hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hak-hak yang saya kemukakan tadi, sengaja saya tidak detilkan satu persatu karena waktu kita sangat terbatas. Saya waktunya berapa lama? 15 menit lagi. Tinggal 10 menit, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak hak yang saya sebutkan tadi, hak ekonomi, sosial, budaya, dan sebenarnya juga disebut ada 3 generasi hak ya. Yang pertama, kelompok generasi pertama itu adalah hak sipil politik, kemudian generasi kedua itu hak ekonomi, sosial, budaya, dan generasi ketiga itu adalah hak yang lebih modern, yaitu hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak untuk berorganisasi, group rights dan lain sebagainya, atas pembangunan dan lain sebagainya. Nah, dari sejumlah hak tadi, ada yang masuk kategori non-derigible rights. Jadi ada yang masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Apa sih yang dimaksud dengan dalam keadaan apapun itu adalah ketika situasi darurat. Misalnya darurat militer, darurat sipil atau darurat militer. Nah, dalam situasi seperti itu seringkali ada hak-hak tertentu yang penghormatannya atau pemenuhannya dikurangi gitu ya. Nah, tetapi meskipun ada hak-hak yang bisa dikurangi dalam situasi seperti itu, tetapi ada hak yang tidak boleh dikurangi atau yang biasa dikenal dengan non-derigible rights. Jadi misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau tidak boleh berlaku surut ya. Nah, kemudian ada juga sebenarnya hak-hak yang delegible rights ya. Misalnya ada kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan berpendapat. Namun pengurangan hak ini juga harus berdasarkan suatu alasan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang, yaitu pertama alasan karena ketertiban umum, kesehatan umum, dan moralitas umum. Kemudian yang kedua kewajiban menghormati hak orang lain. Jadi kebebasan hak asasi manusia itu juga tidak boleh melanggar hak asasi manusia orang lain. Kemudian yang ketiga kewajiban pada pembatasan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi pengurangan itu harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian hukum dan HAM ya. Hukum dan HAM ini artinya hak asasi manusia yang tadinya merupakan natural rights atau hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia. Lalu untuk memperkuat hak tersebut maka dimasukkan di dalam berbagai hukum ya, aturan hukum. Nah, aturan hukum itu mulai dari konstitusi, biasa kita yang kemudian hak asasi manusia itu kemudian bisa berubah menjadi constitutional rights, dan sebagai salah satu constitutional rights ini karena dia berada di dalam konstitusi maka posisi hak asasi manusia itu semakin kuat. Tidak boleh ada undang-undang yang berada di bawah undang-undang dasar itu bertentangan dengan undang-undang dalam pengaturannya. Nah, di sana di dalam hukum HAM ini juga diatur yang menjadi pemangku HAM. Jadi yaitu individu-individu ini merupakan pemangku HAM. Kemudian pemangku kewajiban itu adalah negara. Nah, di mana negara itu punya tanggung jawab atau kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Dan apabila tanggung jawab ini dilanggar maka bisa juga dimintai pertanggungjawaban karena kesengajaan atau kelalaian. Lalu bila pemerintah melalaikan atau sengaja melanggar HAM maka bisa dimintai pertanggungjawaban dengan berbagai mekanisme yang ada. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Di Indonesia sudah ada definisi pelanggaran HAM itu di Undang-Undang 39 tahun 99 yang mengatakan bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum. Nah, selanjutnya saya masuk ke yang kedua ya, yang pertama terkait hak asasi manusia. Yang kedua, kondisi orang dengan HIV dan populasi kunci di Indonesia. Nah, kita lihat bahwa sejumlah regulasi, rancangan undang-undang atau raperda yang bersifat diskriminatif ini yang sangat merugikan mereka ya. Kemudian potensi mereka mengalami kekerasan domestik untuk mereka yang ODHIV dan populasi kunci yang tinggal dengan keluarga. Jadi mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan. Saya tidak akan memberikan contoh-contoh karena saya yakin rekan-rekan semua di sini juga sudah punya gambaran tentang itu. Kemudian ada gap ya, gap ketersediaan layanan kesehatan untuk penanggulangan HIV. Kemudian gap akses terhadap layanan. Jadi ketersediaan layanan, kemudian ada akses. Kemudian yang ketiga itu gap jaminan kualitas layanan. Kemudian potensi diskriminasi dan stigma terhadap ODHIV, yaitu dengan misalnya kalau mereka bekerja itu di PHK atau mereka yang sekolah dikeluarkan dari sekolah dan lain-lain. Dan kemudian potensi pelanggaran HAM yaitu berkurangnya penikmatan hak. Nah, mereka yang
mengalami berbagai bentuk kekerasan atau diskriminasi ini pernah mengajukan menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM. Meskipun jumlahnya tidak banyak tetapi ada. Misalnya di tahun 2014 itu ada 2 kasus, 2015 itu ada 1 kasus, 2016 ada 2, 2017 ada 3, kemudian 2019 1, 2021, 2021, 2022 2 dan 2023 1. Artinya setiap tahun itu selalu ada pengaduan. Meskipun jumlahnya sedikit tapi ini perlu mendapatkan atensi. Lalu bagaimana jaminan HAM terhadap ODHIP dan populasi kunci? Hak atas kesehatan dan kelompok rentan. Jadi sesungguhnya mereka yang merupakan vulnerable group itu sebenarnya sudah hukum HAM ini memberikan perhatian pada perlindungan terhadap kelompok rentan. Kelompok ini mendapatkan perlakuan khusus atau tindakan afirmatif atau pelindungan lebih 2 menit lagi atau pelindungan lebih khususnya terkait potensi diskriminasi yang diakibatkan oleh kerentanan tersebut. Kemudian fasilitas dan layanan kesehatan harus dapat diakses semua orang, terutama kelompok rentan. Kemudian hak ekonomi sosial budayanya di dalam konvensi ini memuat elemen penting dalam pemenuhan hak atas kesehatan, yaitu keterjangkauan yang dimaknai sebagai non-diskriminasi. Jadi mereka harus bisa menjangkau atau yang tadi disebut akses Kemudian diskriminasi mengakibatkan terciptanya berbagai hambatan-hambatan struktural dan kultural yang dialami dalam mengakses hak atas kesehatan. Dan hak atas kesehatan mengakui subjek perlindungan konstitusional khusus seperti anak-anak, wanita hamil, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, migran, dan orang dengan HIV atau AIDS. Nah, kemudian ditegaskan lagi bahwa jaminan HAM dalam penanggulangan HIV ini sudah jelas diperoleh di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tergambar dengan jelas, dan juga di dalam Undang-Undang 39 tahun 99. Nah, kemudian dalam hal penanggulangan HIV juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2022 juga tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan inkubasi menular seksual. Kemudian apa sih kerja-kerja Komnas HAM terkait dengan HIV dan AIDS ini? Yang pertama adalah Komnas HAM melakukan berbagai diskusi, sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan yaitu dengan kelompok minoritas, pelatihan untuk kelompok minoritas atau kabupaten atau kota HAM. Kemudian pada saat penyusunan SNP hak atas kesehatan. Kemudian juga dilakukan sejumlah pelatihan sosialisasi internal. Kemudian ada podcast juga, ada terbital baik jurnal, suar, wacana. Kemudian pemantauan kasus dan mediasi kasus terkait dengan ODHIP. Pengelolaan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan HIV mendorong perlindungan pembela HAM. Nah, perlindungan pembela HAM ini sangat terkait karena banyak juga mereka yang mendampingi ODHIP ini yang mendapatkan berbagai bentuk ancamannya. Nah, kemudian ada sejumlah kajian yang dilakukan oleh Komnas HAM, yaitu stigmatisasi dan diskriminasi ODHA dan OHIDA di tahun 2007, kemudian laporan Komnas HAM dalam upaya merespon isu SOGI dan HIV 2013, kemudian kajian pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia di tahun 2020, dan kemudian ada standar norma pengaturan hak atas kesehatan, standar norma dan pengaturan pembela HAM. Jadi saya kira itu karena waktu, jadi saya akan akhiri presentasi saya, tetapi saya kira ini kesempatan yang baik sekali ya. Jadi dari segi instrumen hak asasi manusia, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan, atau ODHIP ini sesungguhnya mendapatkan perlindungan dari berbagai instrumen, baik untuk tidak mengalami diskriminasi, kekerasan,
dan membuka ruang juga untuk akses pendidikan. Jadi hak ekosopnya juga harusnya dibuka gitu ya, tidak boleh ada diskriminasi untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Nah dari sana saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang selaras, yang sejalan dengan instrumen hak asasi manusia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Dawai. Itu situasi idealnya ya, tapi kenyataannya di lapangan nanti mungkin teman-teman yang bisa menyampaikan. Oke, kita akan langsung nanti akan ada sesi pertanyaan, jadi disimpan dulu segalanya keingintahuannya disimpan dulu. Kita akan langsung ke Ibu Heverita Gerahayu. Ya, typing video ya, tapi nanti kalau ada pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Dewi Kusumowardani. Itu ya Bu ya. Oke, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang bersama-sama kita hormati Komisioner Komnas HAM Ibu Putu Evina, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia Ibu Oktariani, Bapak PJ Wali Kota Singkawang, Bapak Dr. Andes Haji Sumastro, serta Bapak Ibu peserta Indonesia AIDS Coalition yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa bertemu, walaupun mungkin dalam saya menyampaikan cara tapping karena memang banyak kegiatan yang tidak bisa kami tinggalkan di Kota Semarang. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kami akan menyampaikan implementasi pada ODHIV di Kota Semarang, yang kita tahu bahwa Semarang ini memiliki 16 kecamatan, 177 kelurahan dan beberapa fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah 37 puskesmas, 32 rumah sakit dan lebih dari 900 fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan atas layanan kesehatan pada orang dengan HIV di seluruh puskesmas dan 19 rumah sakit sudah berstatus layanan pengobatan HIV. Kasus HIV tentu ini di Kota Semarang juga lumayan besar gitu, karena secara kumulatif berjumlah 7.656 kasus dan kasus baru di tahun ini sebanyak 448 orang. 60% ini masih didominasi dari penderita yang berasal dari luar Kota Semarang tetapi mengakses di layanan di Kota Semarang. Tentunya kita sebagai NKRI tidak bisa menolak kalau ada pasien yang berasal dari luar kota, karena apapun mereka juga mempunyai hak untuk dilayani kesehatannya. Dan penyumbang kasus terbanyak proporsinya masih didominasi oleh kelompok lelaki, seks lelaki gitu, atau biasa disingkat LSL. Dan tentunya kami melakukan atau support atau mengintervensi terhadap masyarakat yang terkena HIV atau ODHIV. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami mempunyai inovasi, di mana inovasi ini adalah menargetkan bahwa di tahun 2028 kita sudah zero untuk masalah ODHIV, yang tentunya semuanya ini adalah dengan bergerak bersama, dengan melakukan inovasi-inovasi yang tentunya harus bersama-sama dengan masyarakat, kemudian juga bersama-sama dengan pelaku kesehatan dan sama-sama juga dengan lingkungan setempat. Jadi pemerintah Kota Semarang ini mempunyai banyak layanan-layanan inovasi yang tentunya ini menjadi salah satu untuk mencapai yang tadi kami sampaikan. Jadi inovasi-inovasi ini ada beberapa, di mana semuanya ini adalah untuk menemukan, untuk mengobati dan untuk mencegah terjadinya HIV di Kota Semarang. Dan ini tentunya tadi sudah kami sampaikan, ada namanya penyuluhan, ada namanya layanan tes HIV. Ini kebetulan kalau di Kota Semarang
Kepala Dinas kami, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang ini senang memakai singkatan-singkatan karena biar bisa merasuk di hati, bisa merasuk kepada pikiran kita agar setiap kali kita melakukan kegiatan-kegiatan ini akan selalu teringat bahwa HIV ini menjadi salah satu permasalahan semuanya, baik di pemerintah kota ataupun kabupaten. Jadi ini ada namanya Rini Belijak gitu ya, screening TB dan HIV bersama. Jadi ini adalah bagaimana kita melakukan screening, insentif. Ini adalah informasi seputar TB dan HIV, penjaga dan perawat gitu, penjaringan kasus di tempat rawan-rawan gitu ya. Jadi ini adalah dengan cara seperti ini ternyata diketemukan orang yang reaktif terhadap HIV. Kemudian ada drive-thru ARV, omah kerasan. Ini adalah sasaran perusahaan-perusahaan di mana untuk ada pelaksanaan untuk ODHIV magang, layar artis, Lydia Dimari dan seterusnya. Ini adalah semua bagaimana kita melakukan intervensi, melakukan pencegahan, kemudian juga melakukan pengobatan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tahu bahwa stigma terhadap masyarakat ini dari tahun ke tahun ini adalah kita lakukan gitu. Jadi bagaimana kita melakukan terhadap survei yang terkait dengan stigma dan pengetahuan masyarakat. Kami memang menyadari bahwa banyak juga ada di beberapa tempat yang tingkat kemiskinannya ini masih tinggi. Di situ juga terdapat banyak atau dijumpai orang-orang yang orang-orang yang terkena HIV, dan tentunya hasil-hasil ini kita lakukan untuk kita tahu bagaimana tingkat pengetahuan mengenai HIV di masyarakat di Kota Semarang. Bapak Ibu sekalian, tentunya salah satu atau tadi yang sudah kita sampaikan adalah kunci pengendalian HIV di Kota Semarang adalah kolaborasi dan sinergi. Kolaborasi itu baik terhadap dinas-dinas ada di lingkungan pemerintah Kota Semarang, kemudian NGO, LSM, masyarakat, kemudian perguruan tinggi serta media, pengusaha, semuanya ini ada bergerak bersama, berkolaborasi dan bersinergi. Yang tentunya ini tadi adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana penemuan terhadap HIV yang baru, kasus-kasus yang baru, pendampingan terhadap orang yang ODHIV, kemudian juga validasi kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian juga pastinya kami menyadari bahwa tidak semuanya ini kita sukses bisa menyelesaikan permasalahan atau menyembuhkan kasus-kasus atau orang-orang yang terkena HIV. Yang tentunya juga harus ada evaluasi, ada follow up kalau ada kasus yang gagal. Ini juga diperlukan karena agar tidak juga menular kepada masyarakat yang lainnya. Dan tentu semua ini tidak bisa kalau kita sendiri. Makanya kami mempunyai tim HAM dan Distrik Task Force untuk menindaklanjuti setiap ada keluhan pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Semarang. Distrik Task Force ini melakukan koordinasi secara langsung hampir setiap bulan dan melakukan komunikasi melalui virtual maupun melalui media sosial. Jadi ini adalah bagaimana kita melakukan koordinasi, komunikasi agar tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kasus atau orang yang terkena HIV. Dan tentunya pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk mengendalikan kasus HIV dan memberikan akses kepada layanan kesehatan kepada ODHIV yang setara tanpa diskriminatif. Dan tentunya justru saat sekarang ini ada orang yang ODHIV yang sudah
dipekerjakan di Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai penyuluh, dan dengan adanya penyuluh yang ODHIV ini tentunya juga bisa memberikan atau membuat masyarakat atau orang yang kelompok-kelompok yang berisiko ini lebih kooperatif dan lebih open terhadap pengobatan-pengobatan yang dilakukan. Yang tentu ini adalah salah satu terobosan dari pemerintah Kota Semarang agar kita bisa menjadikan ODHIV ini menjadi contoh dan mereka bisa memberikan edukasi, memberikan testimoni agar nantinya stigma itu juga bisa membuat masyarakat juga tidak takut, kemudian juga menjadikan masyarakat juga tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan orang terkena HIV. Dan tentunya ini adalah salah satu atau upaya-upaya program-program inovasi agar HIV/AIDS ini tidak semakin tambah, tetapi kita bisa menurunkan dari tahun 2028. Insya Allah di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang bersama-sama masyarakat kita menargetkan nol HIV yang ada di Kota Semarang. Demikian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang bersama seluruh masyarakat, yang tentunya ini menjadi satu tujuan agar Kota Semarang ini bisa bebas HIV/AIDS. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hatur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Oke, terima kasih Ibu Heverista atas paparannya ya. Walaupun taping kan itu paparan juga ya. Kita langsung saja. Nah, pokoknya kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti kita